kembali saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi saya dimanapun Anda berada. Senang bertemu kembali melalui perkuliahan secara daring ini, dan tentu saya berharap bahwa saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Pada hari ini kita akan meneruskan materi perkuliahan kita, mata kuliah Ekonomi Internasional. Sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan kepada Anda semua, bahwa pada hari ini kita akan berdiskusi dengan topik teori klasik perdagangan internasional. Dan saya juga berharap bahwa sebelum Anda mengikuti perkuliahan secara virtual ini, Anda sudah membaca slide PPT yang telah saya bagikan sebelumnya kepada Anda. Lalu bagaimanakah penjelasan teori klasik perdagangan internasional? Silakan Anda menyimak video ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai pembelajaran kita tentang teori klasik perdagangan internasional. Berbicara tentang perdagangan internasional atau teori perdagangan internasional, tentu ada suatu pemahaman yang jelas kepada kita kenapa kita perlu belajar teori itu. Ya, jadi teori perdagangan internasional yang akan kita pelajari ini, itu tujuannya adalah agar kita mampu menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antar negara. Ya, jadi negara A perlu berdagang dengan negara lain, ya, itu bisa kita jelaskan dengan menggunakan teori perdagangan internasional yang kita pelajari. Teori perdagangan internasional itu juga dapat memberikan informasi kepada kita seberapa besar keuntungan yang diperoleh atau gains of trade, ya, yang diperoleh oleh setiap negara, ya, akibat dari hubungan dagang yang dilakukan dengan negara-negara lain. Nah, oleh karena itu, maka kita coba lihat seperti apa sebenarnya teori perdagangan internasional itu. Teori perdagangan internasional yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, kita pola dua. Yang pertama, kita beri pola teori klasik, dan yang kedua, teori modern. Nah, kita beri dia atau kita pola teori klasik itu karena apa? Karena para pemikirnya merupakan tokoh-tokoh yang tergolong dalam pemikiran ekonomi klasik. Sebut seperti Adam Smith, John Stuart Mill, dan David Ricardo. Nah, apa saja teori yang tergolong dalam teori klasik ini? Yaitu teori absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua, teori comparative advantage dari John Stuart Mill. Dan yang ketiga, comparative cost dari David Ricardo. Sedangkan kelompok teori modern ini seperti teorinya Hexer-Ohlin, yaitu teori faktor produksi. Yang kedua, teori dari Samuelson adalah kesamaan harga faktor produksi. Kemudian teori parsial. Yang keempat, production possibility curve dan indifferent curve, dan yang terakhir adalah overcurve. Pada pertemuan hari ini yang kita akan kupas adalah teori klasik perdagangan, sedangkan pada pertemuan selanjutnya kita akan fokus pada teori modern perdagangan internasional. Kita lihat teori yang pertama, teori absolute advantage. Ya, jadi pemikir dari teori absolute advantage ini adalah Adam Smith, seorang bapak ekonomi yang kita kenal baik di mikro maupun makroekonomi. Ya. Seperti apakah teori absolute advantage itu? Ya, jadi kalau kita kupas, teori absolute advantage itu didasari analisisnya pada variabel-variabel real. Seperti apa maksudnya variabel real itu? Yaitu di mana nilai sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah negara, nilainya diukur dengan seberapa banyak tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Sehingga semakin banyak tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk, maka nilai produk itu semakin mahal. Ya.
Sebaliknya, semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk, maka nilai produk itu semakin murah. Ya, ini juga istilahnya disebut dengan labor theory of value. Nah, misalnya begini. Kalau misalnya jagung, ya, jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi 1 ton jagung hanya 10 orang tenaga kerja, sedangkan gandum membutuhkan sampai 12 orang tenaga kerja untuk menghasilkan 1 ton gandum. Maka karena lebih banyak penggunaan tenaga kerja pada produk gandum, harga gandum akan lebih mahal dari harga jagung. Kira-kira begitu konsep yang mendasari pemikiran teori absolute advantage ini. Lalu apa dasar atau asumsinya yang digunakan dalam pemahaman teori klasik perdagangan internasional ini? Ya, ada beberapa asumsi-asumsi yang digunakan, ya, di mana asumsi ini adalah menjadi dasar berlakunya sebuah teori yang kita pelajari. Ya. Apa asumsi yang pertama? Bahwa di dunia ini hanya ada 2 negara, katakan negara A dan negara B. Kemudian jenis produk yang dihasilkan hanya ada 2, katakan produk X dan produk Y. Lalu jenis pasar yang kita hadapi di sini adalah pasar perfect competition. Tentu kita sudah belajar di microeconomics seperti apakah perfect competition itu ciri-cirinya. Lalu asumsi yang lain adalah bahwa sifat tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi bersifat homogen. Homogen dalam arti bahwa tenaga kerja A punya kualitas yang sama dengan tenaga kerja B dan tenaga kerja C dan seterusnya. Itu maksud sifat homogennya. Selain itu adalah mobilitas faktor produksi antar negara itu punya restriksi atau tidak mudah tenaga kerja berpindah dari satu negara ke negara lain. Ya. Nah, itulah asumsi-asumsi yang mendasari teori absolute advantage dari Adam Smith. Nah, untuk memahami teori absolute advantage ini, ya, akan jauh lebih mudah kalau kita melihat studi kasusnya seperti apa. Nah, ini ada data yang tersaji pada tabel, ya, yaitu gambaran kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan produk tertentu, di mana produknya jumlahnya katakanlah 1 unit, ya. Jadi ada di negara A dan di negara B. Ya, produknya adalah produk X dan produk Y. Jadi cara membaca tabel ini adalah bahwa untuk menghasilkan 1 unit produk X di negara A membutuhkan 8 orang tenaga kerja. Sedangkan di negara B membutuhkan 10 orang tenaga kerja. Lalu untuk produk Y menghasilkan 1 unit produk Y di negara A membutuhkan 4 orang tenaga kerja, sedangkan di negara B hanya membutuhkan 2 orang tenaga kerja. Berarti apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ya, bahwa produk X, ya, kalau kita perhatikan jumlah tenaga kerja di negara A 8 dan di negara B 10, maka produk X di negara A jauh lebih efisien. Ya, sedangkan produk Y, ya, di negara A 4 tenaga kerja, sedangkan di negara B 2 tenaga kerja, maka produk Y itu jauh lebih efisien diproduksi di negara A. Oleh karena itu, maka negara A itu lebih efisien untuk menghasilkan produk X. Ya, karena negara A hanya membutuhkan 8 unit tenaga kerja untuk menghasilkan X. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa negara A itu memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi produk X. Sedangkan di negara B, ya, negara B ini lebih efisien untuk menghasilkan produk Y. Karena apa? Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkannya jauh lebih sedikit, hanya 2 unit tenaga kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara B
memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi Y. Ya. Jadi negara A punya keunggulan absolut pada produk X dan negara B punya keunggulan absolut pada produk Y. Ya. Di mana keunggulan absolut yang kita maksud di sini itu didasari pada biaya absolut yang dikeluarkan setiap negara untuk menghasilkan ya suatu produk. Ya, jadi misalnya lebih murah atau lebih efisien biaya yang dikeluarkan oleh negara itu untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Selanjutnya kalau kita lihat kemudian nilai tukar atau term of trade ya di setiap negara sebelum dilakukan perdagangan ya, dari tentu perbandingannya setiap produk yang dihasilkan oleh setiap negara. Kalau kita lihat di negara A ya, jadi data tadi menyimpulkan bahwa atau digambarkan bahwa untuk menghasilkan X membutuhkan 8 tenaga kerja, sedangkan untuk menghasilkan Y membutuhkan 4 unit tenaga kerja. Berarti bahwa karena harga X tadi dinilai dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan, maka di negara A 1 unit X itu setara dengan 2 unit Y. Begitu. Demikian juga dengan harga Y. Ya, karena untuk memproduksi Y tadi membutuhkan 4 unit tenaga kerja, sedangkan untuk memproduksi X adalah hanya butuh 8 unit tenaga kerja, maka di negara A harga 1 unit Y itu setara dengan setengah harga X. Bagaimana dengan negara B? Kalau di negara B tadi ya, untuk menghasilkan X membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 unit dan untuk menghasilkan Y membutuhkan 2 unit tenaga kerja. Menunjukkan bahwa nilai X di negara B ya 1 unit X setara dengan 5 unit Y. Karena apa? Membutuhkan Y atau menghasilkan X jauh lebih banyak menggunakan tenaga kerja daripada menghasilkan Y. Ya, jadi harga Y itu setara dengan 1/5 harga X. Kira-kira begitu nilai tukar yang kita dapatkan dari membaca tabel yang disajikan sebelumnya. Data tadi, maka menurut Adam Smith ya mengatakan bahwa kedua negara ini akan memperoleh keuntungan kalau masing-masing negara fokus pada produk yang memiliki keunggulan absolutnya. Dan untuk mendapatkan produk lain harus berdagang dengan negara lain. Gitu. Ya, di mana dasar spesialisasi yang digunakan di sini adalah dari nilai absolute advantage yang diperoleh oleh setiap negara pada setiap produk yang dihasilkan. Ya, jadi dari pemaparan yang kita gunakan contoh tadi ya bahwa karena negara A punya keunggulan absolut pada produk X, maka mestinya negara itu spesialisasi saja pada produk X. Ya. Dan negara B punya keunggulan absolut pada produk Y, maka mestinya negara B itu spesialisasi pada produk Y saja. Kalau negara A butuh produk X dan butuh juga produk Y, maka produk Y itu dapat diimpor dari negara B. Demikian juga dengan negara B, kalau dia butuh produk Y dan produk X, maka produk X itu diimpor dari negara A. Ya. Itu kira-kira pemahaman dari teori absolute advantage ini. Nah, kalau kita lihat setiap negara ya bahwa di negara A kalau dia produksi sendiri Y-nya, maka dia butuh tenaga kerja sebanyak 4 unit tenaga kerja. Dari tabel yang kita sajikan sebelumnya. Tetapi kalau produk Y itu dia impor dari negara B, ya, maka dia harus mengorbankan nilai atau dia harus mengorbankan X-nya dengan dia jual ke negara B. Pertanyaannya berapa yang harus dia korbankan produk X untuk mendapatkan Y dari negara B adalah sebanyak 1/5 unit Y. Karena apa? Karena nilai tukar di negara B 1 Y itu setara dengan 1/5 X. Ya.
karena harga Y di negara B. Ya, begitu. Jadi kalau dia menghasilkan tadi produk X saja, kemudian X itu sebagian dikirim ke negara B untuk mendapatkan Y, ya, maka jumlah tenaga kerja yang dikorbankan untuk menghasilkan 1/5 unit X yang akan dikirimkan ke negara B itu hitungannya adalah hanya sebanyak ya 8/5 unit tenaga kerja atau 1/3/5 unit tenaga kerja. Begitu. Untuk ya mendapatkan 1 unit Y dari negara B. Oleh karena itu maka dapat kita hitung gains of trade-nya. Ya. Jadi gains of trade-nya di sini adalah dalam bentuk penghematan tenaga kerja. Karena apa? Karena harga barang atau nilai barang yang diperdagangkan diukur dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk yang diperdagangkan. Oke. Lalu berapa gains of trade yang didapatkan oleh negara A kalau dia berdagang dengan negara B? Ya, jadi dia spesialisasi pada produk X, kemudian dia akan ekspor ke negara B untuk mendapatkan produk Y. Ya. Cara menghitungnya adalah bahwa kalau tadi dia produksi Y, 1 unit Y itu dia butuh 4 unit tenaga kerja. Tetapi kalau dia tidak produksi tetapi dia korbankan, dia gantikan dengan produk X, ya, yang dia korbankan hanya 1/5 X, di mana untuk menghasilkan 1/5 X itu butuh tenaga kerja sebanyak 8/5 unit tenaga kerja. Jadi selisihnya inilah yang menjadi gains of trade-nya. 4 dikurang 8/5 adalah 12/5 atau 2/5. Jadi 2/5 inilah yang menjadi gains of trade di negara A kalau dia berdagang dengan negara B. Lalu apakah hanya negara A yang memperoleh keunggulan atau keuntungan dengan melakukan perdagangan dengan negara B? Tentu tidak. Negara B juga memperoleh keuntungan dengan berdagang atau melalui perdagangan dengan negara A. Bagaimana cara analisanya? Ya. Jadi kalau tadi kita dapatkan datanya bahwa kalau produk X itu diproduksi di negara B, maka biaya yang dibutuhkan adalah 10 unit tenaga kerja. Ya, untuk memproduksi 1 unit X di negara B. Tetapi kalau X itu diimpor dari negara A, berarti kan dia korbankan Y-nya, gitu, ya. Jadi untuk mendapatkan Y dari untuk mendapatkan nilai X dari negara B, dia harus mengekspor produk Y ke negara A, begitu, ya. Jadi negara B ini agar biasa dia dapat nilai atau produk X-nya ya dari negara A, maka negara B harus mengekspor Y-nya ke negara A. Oke. Lalu berapa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan 1 unit X ke negara A? Negara B akan mengorbankan sebanyak 2 unit Y-nya untuk mendapatkan 1 unit X dari negara A. Karena apa? Karena harga 1 X di negara A itu setara dengan 2 unit Y. Begitu. Oke. Lalu hitungannya begini. Ya, kalau dia produksi 2 unit Y itu, maka dia akan membutuhkan 4 unit tenaga kerja. Kenapa? Setiap Y yang diproduksi di negara B membutuhkan 2 unit tenaga kerja. Berarti kalau dia akan dapat 2 Y dari negara A, itu setara dengan 4 unit tenaga kerja kalau dia produksi sendiri. Oleh karena itu, kita bisa menghitung berapakah gains of trade yang didapatkan negara B, yaitu adalah dari penghematan tenaga kerja yang dilakukan kalau dia tidak memproduksi X. Berapa penghematannya? Dapat kita hitung dengan cara yaitu 10 unit tenaga kerja kalau dia produksi X sendiri, kita kurangi dengan pengorbanannya kalau dia tidak produksi. Artinya kita negara B dapatkan dari negara A, yaitu pengorbanannya setara dengan 4 unit tenaga kerja. Selisih inilah yang merupakan penghematan negara B untuk ya mendapatkan
produk produk X dari negara. Ya, jadi apa kesimpulannya? Ya, bahwa menurut teori absolute advantage ini, ya, setiap negara itu harus spesialisasi pada produk yang memiliki keunggulan absolut dan kemudian berdagang dengan negara lain, sehingga melalui perdagangan inilah masing-masing negara akan saling diuntungkan. Perhitungannya seperti yang sudah kita sajikan sebelumnya. Itulah yang disebut dengan teori absolute advantage. Sekarang kita lihat bagaimanakah teori comparative advantage. Ya, jadi comparative advantage menurut John Stuart Mill, ya, suatu negara akan mengekspor produk yang dimilikinya kalau produk itu memiliki comparative advantage. Ya, arti dari comparative advantage di sini adalah biaya produksi dari produk itu lebih murah, begitu. Dan mengimpor produk yang tidak memiliki comparative advantage. Jadi bahasa sederhananya begini, ya, akan menjual barang ke luar negeri kalau barang itu memiliki biaya produksi murah, ya, dan membeli produk dari luar negeri kalau produk itu dia produksi sendiri biaya mahal, kira-kira begitu. Ya, itu konsep dari teori comparative advantage. Di mana nilai produk yang dihasilkan di sini itu diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Ya, yaitu apa? Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan akan menunjukkan semakin mahalnya produk yang dijual atau yang diproduksi. Oke, baik. Kalau begitu dia, mari kita coba lihat sebuah pemahaman data juga, ya, seperti yang tersaji pada tabel berikut. Itu apa? Yaitu ada dua produk yang dihasilkan, katakan produk X dan produk Y. Ya. Jadi katakan untuk menghasilkan produk X, ya, ada 10 orang tenaga kerja yang bekerja. Demikian juga dengan produk Y. Begitu. Jadi kita pilih, kalau di negara A, ya, 10 orang tenaga kerja ini memproduksi X akan menghasilkan 6 ton X. Sedangkan di negara B menghasilkan hanya 2 ton X dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Gitu. Nah, kalau Y yang dihasilkan di negara A, 10 orang tenaga kerja ini, ya, akan menghasilkan 10 lusin Y. Begitu. Dan kalau di negara B hanya menghasilkan 6 lusin Y. Berarti apa yang kita bisa dapatkan dari data ini? Bahwa ternyata negara A ini jauh lebih produktif daripada negara B, baik pada produk X maupun pada produk Y. Karena apa? Lebih banyak produksinya di negara A dibandingkan dengan negara B. Kalau kita kembali kepada teori absolute advantage tadi, maka kalau kita gunakan teori absolutnya, semestinya kedua negara ini tidak akan melakukan perdagangan. Karena apa? Negara A punya keunggulan absolut baik pada produk X maupun pada produk Y. Ingat tadi bahwa pada teori absolute advantage harus setiap negara punya keunggulan absolut, ya, baru mereka melakukan perdagangan. Pada konsep ini tidak, yang punya keunggulan absolut adalah hanya negara A. Lalu pertanyaannya, apakah betul tidak boleh mereka melakukan perdagangan? Nah, menurut teori comparative advantage, mereka boleh melakukan perdagangan, ya, yaitu asalkan apa? Setiap negara punya keunggulan komparatif, bukan keunggulan absolut. Nah, di sini letak perbedaan antara teori absolute advantage dengan comparative advantage. Ya. Jadi menurut John Stuart Mill bahwa, ya, yang lebih penting dalam perdagangan antar negara itu adalah keunggulan komparatifnya, bukan absolute advantage. Begitu, ya. Oke, mari kita coba lihat analisanya. Kita coba lihat dulu dari negara A. Di negara A, kalau di negara A, ya, produksi X yang dihasilkan, kalau kita bandingkan dengan produksi X di negara B, perbandingannya adalah
6:2 atau 3:1. Karena apa? Menghasilkan X di negara A ya, atau jumlah outputnya adalah 6 unit dengan jumlah tenaga kerja 10. Ya, dengan jumlah tenaga kerja yang sama, jumlah output di negara B adalah 2. Berarti perbandingannya adalah 6:2 atau 3:1 kalau kita sederhanakan. Perbandingan produksi Y, ya, tadi dikatakan bahwa di negara A jumlah Y yang dihasilkan adalah sebanyak 10 unit. Dengan jumlah tenaga kerja yang sama di negara B hanya 6 unit. Berarti perbandingannya adalah 10:6. Kalau kita sederhanakan berarti 5:3 atau 5/3:1. Nah, kalau kita perhatikan satu-satu ya, perbandingan produk X dan produk Y ini di negara A, bahwa ternyata lebih besar ya perbandingan produksi X dibandingkan produk Y. Kalau perbandingan produk Y X tadi ya adalah 3:1, sedangkan perbandingan produk Y adalah 5:3, di mana 3:1 itu jauh lebih besar daripada 5:3. Berarti bahwa apa? Produksi X ini negara A lebih atau punya keunggulan komparatif, perbandingannya begitu. Punya keunggulan komparatif kalau dia hanya produksi X dibandingkan kalau dia produksi Y. Oke, itu catatannya ya. Jadi karena perbandingannya itu lebih besar, maka perbandingan komparatifnya pada produksi X, maka disimpulkan bahwa negara A memiliki komparatif advantage pada produk X. Bagaimana dengan negara B? Nah, kalau di negara B perhitungannya sama seperti cara perhitungan pada negara A tadi, ya, yaitu komparatif produksi X-nya adalah 2:6, sedangkan komparatif produksi untuk Y adalah 6:10 atau 3/5. Oke, jadi karena 3/5 ini jauh lebih besar dari 2/6, ya, maka negara B memiliki komparatif advantage pada produk Y. Walaupun sesungguhnya negara A punya absolute advantage pada dua jenis produk, gitu ya. Tetapi ternyata setelah kita gunakan komparatif advantage, ya, simpulannya adalah bahwa negara A punya komparatif advantage pada produk X dan negara B punya komparatif advantage pada produk Y. Oleh karena itu maka ya semestinya negara A itu fokus atau spesialisasi saja pada produk X. Karena apa? Karena negara A memiliki komparatif advantage pada produk X, ya. Sedangkan negara B harusnya spesialisasi pada produk Y. Karena apa? Negara B punya komparatif advantage pada produk Y, ya. Jadi karena A tadi fokus pada produk X dan B fokus pada produk Y, maka kedua negara ini haruslah melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan produk X dan produk Y. Jadi kalau mereka melakukan perdagangan, maka kita harus menghitung nilai gains of trade-nya. Dan cara itu untuk lebih dahulu term of trade-nya atau nilai tukar di masing-masing negara. Berapakah nilai tukar pada atau di negara A? Nilai tukarnya adalah bahwa 6 ton X tadi adalah setara dengan 10 lusin Y. Ya. Jadi kalau kita berikan perbandingannya bahwa 1 X itu setara dengan 5/3 Y. Begitu. Atau 1 X itu setara dengan 1/2/3 Y. Ya. Artinya bahwa di negara A harga 1 X adalah 5/3 Y, ya kan? Kemudian harga Y adalah 3/5 X. Begitu. Bagaimana dengan negara B? Di negara B, ya, untuk menghasilkan tadi produk X, ya, maka dia akan menghasilkan 10 ton. Kalau dia menghasilkan Y, dia menghasilkan 6 lusin Y. Berarti perbandingannya 2/6.
atau harga 1X di sini adalah setara dengan 3Y di negara B. Sedangkan harga Y-nya adalah seper-3X. Lalu kalau mereka melakukan perdagangan, berapakah keuntungan di negara A? Hitungannya begini. Jika produk Y itu diproduksi sendiri oleh negara A, maka setiap Y yang diproduksi akan mengorbankan ya 3/5X begitu. Jika produk Y kemudian diimpor dari negara B, maka untuk memperoleh 1 unit Y dari negara B itu, maka negara A harus mengorbankan atau mengekspor X-nya ke negara B sebanyak seper-3X. Kenapa? Harga 1Y di negara B setara dengan seper-3X. Oleh karena itu, maka gains of trade-nya adalah yaitu 5/3X yang semestinya dikorbankan kalau dia produksi sendiri, kita kurangi dengan 1/3X kalau dia ya ekspor ke negara B, begitu. Jadi artinya bahwa keuntungan yang diperoleh negara A kalau dia berdagang dengan negara B adalah selisih ini, yaitu 4/15X. Apakah hanya negara A saja yang memiliki keuntungan? Tentu tidak. Negara B juga punya keuntungan. Mari kita coba analisa. Kalau tadi diproduksi X-nya sendiri, ya, maka setiap 1X yang diproduksi oleh negara A dan negara B akan mengorbankan 3Y. Begitu. Tetapi kalau X itu diimpor dari negara A, berarti dia korbankan Y-nya. Begitu. Nah, berapa yang dikorbankan Y untuk mendapatkan 1X dari negara A? Negara B akan mengorbankan 5/3Y. Karena apa? Karena harga di negara A 1X itu setara dengan 5/3Y. Ya, 5/3Y. Berapakah keuntungan yang diperoleh oleh negara B? Maka keuntungannya adalah selisih antara yang semestinya dikorbankan sebanyak 3Y dengan kalau dia impor dari negara A, yaitu yang dia korbankan hanya 5/3Y. Selisihnya adalah 4/3Y atau 1/3Y. Jadi apa? Menurut teori komparatif advantage ini, ya, kalau setiap negara punya komparatif advantage, maka mestinya dia fokus pada produk yang punya komparatif advantage itu. Kemudian untuk mendapatkan produk yang lain, dia harus berdagang dengan negara lainnya, dan kedua negara akan memperoleh keuntungan satu sama lain. Itulah kira-kira kesimpulan dari teori komparatif advantage. Teori klasik yang ketiga, teori David-Ricardo, teorinya disebut dengan teori comparative cost. Jadi sebenarnya teori comparative cost dengan teori comparative advantage yang barusan kita pelajari itu tidak punya perbedaan yang jauh, ya. Jadi seperti apa gambarannya, mari kita coba lihat. Yaitu bahwa nilai barang atau nilai produk, ya, suatu produk itu, ya, itu tergantung pada banyak tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Ya, sama dengan comparative advantage tadi. Kemudian suatu negara akan mengekspor produknya, ya, di mana produk itu diproduksi dengan biaya yang relatif lebih efisien. Ya, tentu tidak jauh berbeda dengan comparative advantage tadi. Serta akan mengimpor produk kalau misalnya produk itu kalau dia produksi sendiri kurang efisien, kira-kira begitu bahasanya, ya. Nah, perdagangan antar negara ini terjadi, ya, karena setiap negara itu memiliki comparative cost yang rendah. Jadi kalau misalnya ada produk X dan produk Y, ya, ada negara A dan negara B, setiap negara itu agar bisa berdagang harus masing-masing punya comparative cost yang rendah, kira-kira begitu. Oke, ini kira-kira gambarannya, ya. Prinsipnya adalah, nah ini
Kalau misalnya X1 dan Y1 itu adalah merupakan unit cost tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi X dan Y di negara A. Jadi X1 adalah unit cost untuk memproduksi X di negara A dan Y1 adalah unit cost untuk memproduksi Y di negara A. Kemudian X2 dan Y2 adalah unit cost untuk memproduksi X dan Y di negara B. Ya. Jadi X2 adalah unit cost untuk memproduksi X di negara B dan Y2 adalah unit cost untuk memproduksi Y di negara B. Ya. Maka negara A itu akan mengekspor atau menghasilkan produk X serta mengekspornya ke negara lain, ya, dan mengimpor produk Y. Kalau kapan? Nah ini, ya, perbandingan X1 dengan Y1 lebih kecil dari X2 Y2, ya. Berarti bahwa perbandingan produksi X dan Y di negara A lebih kecil dari perbandingan unit cost X dan Y di negara B. Ya. Itu terjadi kalau itu bisa dilakukan perdagangan kalau ini kondisinya. Ya. Oke. Artinya bahwa sebelum berdagang X itu relatif lebih murah di negara A dan Y relatif lebih murah di negara B. Ya, jadi ini pemahaman teori comparative cost dari David Ricardo. Ini kira-kira contoh pemahaman menggunakan data. Misalnya, ya, di negara A dan di negara B, ya, punya produk X dan Y juga, ya. Jumlah dan jam kerjanya atau katakanlah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi X dan Y di setiap negara itu beragam. Nah ini datanya. Jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi X katakanlah di negara A adalah 3 jam, sedangkan di negara B adalah 6 jam. Ya. Kemudian, ya, jumlah jam kerja untuk memproduksi di negara A adalah 4 jam, dan di negara B adalah 5 jam. Kira-kira begitu, ya. Oke, nah kalau kita amati ini bahwa baik produk X maupun produk Y, ya kan, negara A itu jauh lebih efisien. Kenapa? Kalau di negara A untuk memproduksi X hanya 3 jam, ya, untuk memproduksi hanya 4 jam. Itu jauh lebih murah atau jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan negara B. Kalau negara B 6 jam produksi X. Kalau produksi Y 5 jam. Jadi di negara A, ya, bisa dikatakan bahwa kalau kita gunakan teori absolute advantage tadi, negara A punya absolute advantage sendiri, kira-kira begitu. Oke. Lalu apakah semua atau negara ini tidak perlu berdagang? Ya, menurut teori David Ricardo bahwa boleh berdagang kalau comparative cost-nya, ya, setiap negara ada. Nah, mari kita hitung comparative cost setiap negara dulu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mereka perlu berdagang satu dengan lain. Ya. Jadi comparative cost untuk produk X dan dengan produk Y di negara A. Jadi kalau tadi untuk menghasilkan X di negara A adalah butuh 3 jam, sedangkan untuk menghasilkan Y butuh 4 jam. Sehingga comparative cost-nya adalah 3/4 atau 0,75. Kemudian comparative cost X untuk di negara B, ya, yaitu untuk menghasilkan produk X di negara B tadi adalah 6 jam, sedangkan untuk menghasilkan Y adalah butuh 5 jam. Atau comparative cost-nya adalah 6/5, 1,2, kira-kira begitu. Nah, kalau kita perbandingkan comparative cost-nya ini tadi, ya, antar negara A dan negara B, maka negara A ternyata punya comparative cost yang lebih rendah dibandingkan dengan negara B untuk menghasilkan X, begitu. Karena apa? Perbandingannya tadi 0,7 untuk negara A, 0,75 untuk negara A, comparative cost untuk negara B 1,2. Berarti negara A comparative cost produk X-nya lebih rendah dari negara B. Jadi mestinya negara A itu spesialisasi pada produk X dan negara B spesialisasi pada produk Y. Sehingga setiap negara
akan melakukan perdagangan satu dengan yang lain. Jadi konsepnya tidak jauh berbeda dengan konsep teori comparative advantage dari John Stuart Mill. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ya dari comparative advantage dan comparative cost ini. Kalau pada teori comparative advantage ya, sejumlah tenaga kerja tertentu di setiap negara outputnya berbeda, kira-kira begitu. Jadi unit cost-nya ini yang menjadi ukurannya. Sedangkan pada teori comparative cost, untuk sejumlah output tertentu, waktu yang dibutuhkan itu berbeda antar negara. Nah, jadi perhitungan dari gain of trade-nya tentu sama seperti pada teori comparative advantage yang kita pelajari. Jadi itulah teori perdagangan klasik ya, perdagangan internasional yang kita pelajari pada ekonomi internasional ini ya, mulai dari teori Adam Smith, teori John Stuart Mill, dan teori David Ricardo. Semoga bermanfaat ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.